di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Seperti apa halaman saya yang kita temukan nanti, tetap ikuti perjalanan saya.
dimanapun Anda berada. Kali ini saya berada di sebuah Sendang Tirta Kamandanu yang berada di Desa Menang, Kecamatan Paku, Kabupaten Kediri. Di sebelah saya sudah ada Suratin selaku juru kunci. Nanti kita akan mendengar beliau seperti penjelasannya seperti apa Sendang Tirta Kamandanu dan sejarahnya seperti apa. Nanti kita ngobrol dengan Mbak Suratin. Selamat pagi, Mbak. Ya, Iya. Mohon dijelaskan mengenai Sendang Tirta Kamandanu sejarahnya seperti apa. Pertama-tama kita mengucapkan selamat datang, salam siswa pendidikan budaya yang sebagai pelacak atau ingin mengetahui sejarah Sendang Tirta Kamandanu. Pertama-tama dari awal pembukaan Sendang Tirta Kamandanu ini adalah peninggalan sejarah Kerajaan Kediri di masa abad ke-10 kejayaan Sang Prabu Sriadijayabaya yang asal-usulnya dari Kerajaan Medang ataupun Mataram, Jawa Timur. Rangkaian kata yang kami ungkapkan yaitu mulai pembuka kata. Ketika di abad keempat ada dua kelompok agama yang saling bertentangan, yaitu di antara agama Hindu dan Buddha. Pada waktu abad keempat berdirilah suatu kerajaan di Jawa Tengah, namanya adalah Mataram Hindu atau Kalingga atau Keling atau Mataram kuno, yang pada waktu dulu yang menjadi raja adalah Sima, Sanjaya dan lain-lain itu. Lalu kebersamaan itu juga ada kerajaan Buddha yang ada di Sriwijaya. Sriwijaya adalah raja yang terkenal adalah Sailendra. Pada waktu itu di Sriwijaya sudah ada kemajuan di abad keempat, sebab di sana ada seorang raja atau ada suatu sekolahan yang namanya adalah Pamulangan Luhur, yang namanya adalah dalam bahasa kami Dharmapala. Itu artinya suatu buah kebaikan untuk orang-orang beriman. Nah, di situ pada waktu dulu yang menjadi guru dari agama Buddha di Palembang Sailendra Sriwijaya adalah diambil dari orang-orang India dari pegunungan Himalaya, dari kerajaan Kapilavastu, anak Raja Suddadana yang bernama Siddhartha Gautama atau Gautama Siddhartha. Setelah terjadi suatu peperangan di antara Hindu dan Buddha, Hindu kalah. Lalu Jawa Tengah dijeki dengan Buddha yang mewakili adalah Sailendra. Lalu warga besar dari Sailendra yang namanya Rakai atau bangsawan Buddha, Rakai Galung, Rakai Pikatan, Rakai Warak, Rakai Waru, Rakai Bulu, dan rakai-rakai lainnya adalah yang dipimpin oleh Pansapana, Rakai Panakaran, berdirilah Candi Borobudur. Setelah Candi Borobudur mulai megah, secara diam-diam laskar dari peninggalan Hindu yang kalah melarikan ke Jawa Timur. Itulah asal mula suatu kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa Timur, namanya adalah Mataram di Jawa Timur. Pertama, di situ berdirilah suatu kerajaan Hindu tahun 1929 yang dirajai oleh Empu Sendok, tepatnya di lereng Gunung Penanggungan dekat kota Sidoarjo, di dekat Sungai Brantas. Nah, di situ namanya Kerajaan Medang setelah menjadi raja diganti oleh anaknya Sri Sanatungga Wijaya, lalu kawin dengan Lokapala. Lokapala melahirkan seorang anak adalah Sri Makotawardhana. Sri Makotawardhana lalu menurunkan yaitu Mahendradatta dan istri Dharmawangsa. Karena Dharmawangsa menjadi raja mati untuk menuntut balas dengan Sriwijaya, lalu tinggal Mahendradatta kawin dengan Pangeran Bali, lahirlah seorang Erlangga. Itulah mulai pertama pembukaan kerajaan Kediri yang ada. Setelah Erlangga lahir di Bali, pulang ke Jawa Timur menjadi raja karena masih muda, tidak diperbolehkan menjadi raja, untuk bertapa lebih dulu bergelar Jati Nindra. Jati ning nindra ki turu tapi leh tampa ki karo merem. Ya di situ detik berganti menit, menit berganti jam, jam berganti hari, saat berganti langkah. Lalu setelah selesai bertapa, lalu menjadi raja yang pada waktu dulu dia ditinggal tapa, yang menjadi PJ adalah Narutama dibantu oleh seorang Pukanwa yang menyalin kitab-kitab bahasa Hindu kuno menjadi bahasa Kabu. Ya, setelah kisah itu terjadi, maka berdirilah suatu kerajaan Medang dengan diganti nama Medang Kauripan. Itulah Erlangga mulai memerintah 1010. Setelah di situ Erlangga mengistrikan seorang anak, memperistrikan seorang wanita yang bernama Senggrama.
Lalu lahirlah seorang anak wanita yang namanya Senggrama Siwi. Dalam bahasa Kawi, Siwi kuwi anak, Senggrama kuwi mboke, dadi mbok anake mboke atau anake Dewi Senggrama atau Senggrama Siwi. Nah, setelah itu karena dia tidak bisa seorang wanita pada waktu itu yang tidak bisa tidak boleh jadi raja, soalnya tidak bisa mengembangkan suatu keturunan, akan mati langka untuk berikutnya. Lalu kerajaan dipecah jadi dua, yaitu oleh Mpu Baradah, Daha dengan Jenggala. Nah, yang terkenal Daha adalah raja-raja yang berbentuk suatu Panji atau Apanji atau Mapanji. Dan semua gelar Kediri adalah bangsawan itu dinamakan bangsawan namanya Panji atau Mapanji. Nah, lalu di antara dua saudara itu terjadi itu perpecahan sehingga perang kakak beradik Daha dan Jenggala. Karena masyarakat sama senang dan sama-sama cinta, lalu diadu oleh masyarakat sehingga dikalang atau dikurung seperti adu jago. Lalu dimenangkan oleh Daha sehingga Daha disebut juga Kediri Iketing, dua saudara menjadi satu Iketing Diri, atau kalang sebab pada waktu merebut suatu kejuaraan atau kemenangan adalah disertai dengan perang yang dikalang oleh masyarakat atau dikurung. Jadi Daha disebut juga Kediri atau gelang atau kalang, atau juga yang terakhir disebut Panjalu. Jalu asal kata dari bahasa Kawi, Jalu tegese lanang. Jadi suatu negara yang diadakan oleh Erlangga kepada anak lanang dua. Nah, setelah itu raja pertama yang ada di Kediri adalah sesuai dengan, kalau dulu belum masih waktu aku sekolah di tahun 1956 masih ngambang, tapi sekarang terbukti otentik bahwa Raja Kediri yang pertama adalah Samarawijaya, yang kedua adalah Jayawarsa, yang ketiga adalah Sri Maharaja Udungga, yang keempat Baweswara atau terkenal Kameswara, yang kelima Joyoboyo, lalu Joyo Amijoyo atau Aryaswara, lalu Joyo Satwiseno atau Sareswara, dan Chandra Serengga, atau yang terakhir Dandang Gendis yang terkenal dengan Kertodo dibunuh oleh Kenaro, kerajaan dihancur, lalu berdiri kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari kita lepaskan dulu, sebab yang ditangkan dan Ketang dan Kediri. Di masa kejayaan Kediri yang terkenal adalah ini Sri Aji Joyoboyo yang terkenal dengan suatu jangka. Jangka itu artinya membaca medan sebentar itu sudah terbaca. Coro orang Islam, orang yang marifatullah dekat dengan Gusti Allah. Nah, lalu di masa kejayaan Joyoboyo tempat ini adalah tempat Sendang Tirto Kamandanu, tempat bertapa atau semedi pada waktu dulu. Ini dulu namanya adalah Sendang Buntung atau Kali Buntung, yang dalam arti kata suatu sumber yang keluar dari toknya lalu mengalir langsung hilang. Jadi ekornya itu langsung hilang airnya. Jadi Sendang Buntung atau Kali Buntung. Setelah itu waktu yang menjadi kepala desa adalah saya, Lasi Sudarjo, lalu oleh masyarakat karena ini keramat diganti nama Sendang Kolosonyo. Dalam bahasa sastra Kawi, kalau itu memolo sonyo sepi, jadi sepi ing loro, ataukah kolosonyo kalau itu adalah waktu, sonyo sepi dari waktu untuk sepi atau untuk bertapa. Nah, inilah wajah Sendang Tirto Kamandanu yang pada waktu dulu ini sampai sekarang tidak bisa hilang dalam masyarakat yang bersifat budaya, untuk diadakan satu upacara namanya upacara ziarah satu suro mengenang kerajaan dan mengenang kejayaan kemuliaan Sang Prabu Sri Adi Joyoboyo. Nah, Sendang Tirto Kamandanu ini adalah suatu rangkaian di antara dua menjadi satu dengan Sri Adi Joyoboyo yang tidak bisa terpisahkan. Nah, Sendang Tirto Kamandanu ini terbentuk suatu pembuktian apa-apa saja yang ada artinya, seperti Gapuro itu adalah namanya adalah Gapuro Noto dan Gapuro Pengapit. Yang satu Gapuro Noto itu artinya adalah dari Noto itu artinya Basa Kawi raja. Jadi Gapuro untuk keluar masuk sang raja waktu upacara atau bagaimana. Ya, yang kiri kanan adalah Gapuro Pengapit, kiri dan kanan, atau Gapuro masuk dan keluar. Atau dapat dikata tiga Gapura ini adalah melambangkan adalah kehidupan manusia di alam kandungan, alam hidup dan alam mati. Ataukah di antara lahir, dewasa, dan mati juga bisa. Jadi kisah kehidupan manusia. Dan ada lagi terpampang suatu patung-patung. Nah, patung-patung ini adalah patung yang bertangan empat, itu lambang dewa, suatu keyakinan dari agama Hindu. Ya, ada patung
Di sana ada patung Wisnu, ada patung Indra, ada patung Bima, ada patung Bayu, dan ada lagi yang lainnya. Dan ini adalah patung Harihara atau Trimurti atau Tiga Dewa, lambang dari kerajaan Hindu. Jadi Jayabaya adalah suatu peninggalan kerajaan Hindu. Islam belum berkembang. Kalau Islam berkembang adalah abad ke-15-an atau 14. Ya, mulai dari Samudra Pasai sampai ke Aceh, Maimun Sambuacasa, lalu sampai ke Gresik, sampai ke Sultan Bitoro, Demak. Nah, ini adalah lambang kerajaan Hindu dari patung Harihara Trimurti Tiga Dewa, yaitu Brahma lambang penguasa alam, Wisnu lambang pemelihara alam, dan Siwa perusak alam. Tiga-tiga dagangan ada diletakkan, diluhurkan oleh manusia dalam satu keyakinan agama Hindu. Lalu dibalik itu ada patung Ganesha, patung berkepala gajah manusia, itu lambang perkasa. Nah, ada lagi terpampang di sini, air ini adalah bisa air ini adalah air yang dikeramatkan, bukan keramat. Kalau keramat dari Tuhan saya keramat, tapi lo dikeramatkan oleh manusia yang sehingga sesuatu bangunan ini adalah bangunan renovasi, yang kurang baik diperbaiki, yang baik dipermodern. Nah, saya sebagai juru kunci Mbah Suratin tidak bisa hilang ingatan saya tentang untuk meyakini ataupun untuk mengatakan budaya ini. Saya sebagai juru kunci yang bertanggung jawab atas budaya yang ada. Lalu setelah Jayabaya itu menjadi raja, mempunyai anak 4. Yang satu adalah Pramesti, yang pada waktu dulu dikawinkan dengan musuhnya Jayabaya Prusangkara, orang yang terkenal saktinya. Lalulah dalam cerita rakyat lahir Angkling Darmo. Nah, Angkling Darmo kisah di Bojonegoro ataupun dari negara lain. Nah, yang kedua adalah yang satu Pramesti, 2 Pramono, 3 Susanti. Lalu yang keempat adalah Lanang Joyo Awijoyo, yang terkenal perkasa dijadikan raja sebagai pengganti putra mahkota, yaitu bergelar Aryaswara. Itulah seperti kilasan cerita yang kami sajikan untuk pengunjungnya dari mana aja, Pak? Pengunjung dari ini adalah peninggalan budaya sejarah. Jadi pengunjungnya tidak bisa dihitung, tidak bisa dibaca. Ini berbagai langkah dari seluruh Nusantara, dari luar negeri pun, dari Malaysia, ya, dari Singapura, dari India, dari Belanda, Cekoslowakia ada. Ya. Dan ini pengunjung ini tujuannya adalah ada yang berpariwisata, ada yang melestarikan budaya, ada yang hanya sewaktu untuk mencuri pandang. Ya, kan ke tempat pariwisata kan banyak luas dan pandangannya sesuai dengan keyakinannya sendiri-sendiri. Nah, kalau hari-hari biasa ya seperti ini, Banyumili, pulang pergi. Tapi kalau hari-hari yang bisa dikeramatkan adalah hari Jumat Legi atau Sukro Manis, Selasa Kliwon atau Garo Kasih, atau Sukro Asih Jumat Kliwon. Ya. Terima kasih Mbah Suratin atas informasinya mengenai seputar sejarahnya Sedang dan Pekalongan Danu. Mungkin lain kali kita bisa berjumpa lagi untuk mengupas sejarah yang ada di Aji Jayabaya, termasuk tersam cerita yang bersambung. Iya, siap. Saya juga mengucapkan selamat datang, selamat berbahagia. Semoga nanti jangan sampai lupa dalam sejarah kehidupan, soalnya tidak ada dia, tidak lagi kita sebagai pelestari budaya. Dan kami sampaikan salam manis lewat angin sedang. Terima kasih. Terima kasih.